He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dalam Renungan Harian Sulung. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berilah kepada kami ya Tuhan hati yang haus dan rindu akan Engkau, supaya kami boleh dipuaskan dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan akan kita renungkan dari Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, pernahkah saudara menghadapi buah si malakama? Saudara diperhadapkan kepada masalah besar yang mengharuskan saudara mengambil keputusan. Tetapi keputusan apapun yang saudara pilih beresiko besar. Saudara terjepit di tengah-tengah dan nampaknya tidak ada jalan keluar. Orang Jawa berkata mati tengah. Itulah yang dihadapi umat Israel di padang gurun. Di belakang tentara Mesir memburu, di depan laut Teberau, nampaknya tidak ada jalan keluar, bukan? Menghadapi serangan Mesir sudah pasti kalah. Terus berjalan maju, mati tenggelam. Lari ke kiri atau ke kanan juga tidak mungkin, sebab mereka ada di padang gurun. Namun benarkah tidak ada alternatif lain? Musa berkata dengan tegas kepada bangsa itu agar mereka jangan takut, tetapi berdiri tetap melihat keselamatan dari Tuhan, karena Tuhan akan memberikannya hari itu kepada mereka. Sebab orang Mesir yang mereka lihat hari ini, tidak akan mereka lihat lagi untuk selama-lamanya. Bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka, dan mereka akan diam saja. Dan semua yang dikatakan oleh Musa itu terjadi. Tuhan membuat laut terbelah sehingga bangsa Israel bisa berjalan menyeberang, sementara tiang awan menahan tentara Mesir. Setelah itu, sementara seluruh bangsa itu menyeberang, Tuhan melepaskan tentara Mesir sehingga mereka dapat mengejar bangsa itu. Mendebarkan sekali, bukan? Mereka bisa saja berpikir bahwa semua itu sia-sia karena akhirnya mereka juga akan mati. Namun bukan itu yang terjadi. Tuhan belum selesai, sebab Dia tidak pernah bekerja setengah-setengah. Dia memang seolah-olah membiarkan Firaun terus mengejar ambisinya sampai ke tengah laut. Tetapi Tuhan mengacaukan mereka dan membuat laut kembali berbalik mengubur mereka semua. Saudara, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa bagi orang percaya tidak ada yang namanya buah si malakama. Sebab segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Bagian kita dalam mencari Tuhan dan taat mutlak kepada pimpinannya, sekalipun kita tidak paham. Ketika semua pintu dan jendela tertutup, lihatlah ke atas. Di sana ada Tuhan yang memiliki 1001 macam jalan keluar, dan Dia pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nantikan Dia dengan penuh harapan. Amati setiap jalan yang dibukakan olehnya, dan melangkahlah maju dengan iman dan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Maka Dia akan membimbing kita langkah demi langkah. Percayalah, jika kita taat, maka akhirnya kita akan sampai ke tujuan dengan selamat. Percayakah saudara?
Amin. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami seringkali tidak percaya kepada Tuhan. Kami merasa semuanya butuh. Kami lupa bahwa Tuhan punya 1001 macam jalan buat kami. Tolonglah kami Tuhan, bukalah mata rohani kami, agar kami bisa melihat dengan mata iman semua jalan yang dibukakan Tuhan. Dan dengan berani kami boleh melangkah maju bersamamu, sampai Tuhan membawa kami ke tujuan dengan selamat. Terima kasih Tuhan atas kesabaran buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Joy has come.